Sword of Coming, episode 403. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Chen Ping'an pertama kali mengunjungi halaman milik Cui Dongshan. Saat berdiri di pintu masuk, Li Baoping bertanya kepadanya apakah Pei Qian bisa tidur di tempatnya malam ini. Chen Ping'an menjawab bahwa itu tidak masalah asalkan Pei Qian juga setuju. Li Baoping juga bertanya apakah dia bisa memberikan atau meminjamkan jimat keberuntungan dan labu perak kecil kepada Pei Qian, agar Pei Qian tampak lebih mengesankan saat berkeliling dunia kultivasi. Chen Ping'an tersenyum dan menjawab bahwa saat ini tidak perlu memberikan hadiah berharga seperti itu kepada Pei Qian. Ketika Pei Qian berkeliling dunia kultivasi di masa depan, semua yang dibutuhkannya akan disediakan olehnya, gurunya. Selain itu, sebaiknya ia tidak terlalu mencolok saat pertama kali berkeliling dunia kultivasi. Dalam hal ini, bisa menunggangi keledai kecil saja sudah cukup. Lagi pula, pedang penghenti salju cukup mirip dengan jimat keberuntungan, dan ada juga pedang bagus bernama kegilaan mendalam. Li Baoping merasa sedikit kecewa. Setelah melambaikan tangan mengucapkan selamat tinggal kepada paman mudanya, dia berlari kencang sambil membawa rak buku bambu kecilnya. Xie dengan lembut membuka pintu halaman sebelum Chen Ping'an sempat mengetuk. "Aku tidak mengganggumu, kan?" tanya Chen Ping'an sambil tersenyum. Xie menggelengkan kepalanya dan minggir untuk memberi jalan kepada Chen Ping'an. Pada akhirnya, kesannya terhadap Chen Ping'an jauh lebih baik daripada kesannya terhadap Yulu. Pada saat yang sama, Xie tidak berani meremehkan tuan dari tuan mudanya. Jika tidak, pada akhirnya dialah yang akan menderita. Ia menatap Chen Ping'an dari atas ke bawah sejenak sebelum berkata, "Sering dikatakan bahwa perempuan banyak berubah saat dewasa. Tapi bagaimana kau juga bisa berubah begitu banyak?" Chen Ping'an memasuki halaman, dan Xie ragu sejenak sebelum akhirnya menutup pintu halaman. Pada saat yang sama, dia juga merasakan sedikit rasa mencela diri sendiri. Dia berada dalam keadaan yang menyedihkan saat ini, jadi jika Chen Ping'an benar-benar cukup gila untuk memaksakan diri padanya, maka itu akan menjadi prestasi yang cukup mengesankan baginya. Bagaimanapun, Xie sangat menyadari karakter Chen Ping'an, dan dia tidak pernah cukup delusional untuk berpikir bahwa mereka memiliki kesamaan pandangan. Mereka tidak saling menganggap sebagai teman lama pada pandangan pertama, juga tidak menyimpan rasa kagum yang mendalam satu sama lain. Hanya saja mereka tidak saling membenci. Sama seperti setiap orang memiliki preferensi masing-masing dalam hal kaligrafi, apakah mereka menyukai tulisan kursif yang mengalir bebas atau menikmati tulisan teratur yang rapi, tidak ada rasa superioritas atau inferioritas dalam hal ini. Dibandingkan dengan kebenciannya terhadap Yulu, Xie jauh lebih sopan dan toleran terhadap Chen Ping'an. Dia menunjuk ke koridor bambu di luar gedung utama dan berkata, "Tidak perlu melepas sepatu." Bambu abadi ini adalah jenis khusus yang tumbuh di stasiun feri awan hijau negara Sui Raya, dan hangat di musim dingin serta sejuk di musim panas. Sangat cocok untuk para kultivator bermeditasi, jadi sebelum Tuan Muda Cui pergi, beliau menyuruhku untuk memberitahu Lin Soyi bahwa dia bisa datang ke sini untuk berlatih teknik petirnya. Namun, aku merasa Lin Soyi kemungkinan besar akan menolak tawaranku, jadi aku tidak pergi ke sana untuk mengundang penolakan. Chen Ping'an memutuskan untuk melepas sepatunya terlebih dahulu sebelum berjalan. Ini adalah sepatu yang diam-diam dibeli Pei Qian untuknya di kota rubah. Ia duduk bersila, dan benar saja, lantai bambu itu sangat nyaman untuk diduduki. Ia menjentikkan pergelangan tangannya dan mengambil dari harta karun pengecilannya sebuah kendi anggur abadi air sumur yang telah ia beli dari stasiun feri ekor tawon. "Mau minum? Ini hanya anggur biasa dari pasar," tanyanya. Duduk di anak tangga di dekatnya, Xie mengangguk dan menerima tawaran Chen Ping'an. Chen Ping'an dengan ringan mengaduk kendi anggur itu. Xie mengambil kendi anggur itu dan membuka tutupnya untuk mencium aromanya. Anehnya, rasanya tidak buruk, sesuai dengan yang diharapkan dari sesuatu yang diambil dari harta karun saku. Ia tidak terburu-buru untuk minum, dan ia bertanya sambil tersenyum, "Apakah itu jubah dao yang kau kenakan sekarang?" "Aku hanya bisa mendeteksi aliran energi spiritualnya yang halus karena kita berada di dalam halaman ini." Chen Ping'an mengangguk dan menjawab,
Jubah Dao ini disebut anggur manis emas, dan saya mendapatkannya secara kebetulan di tempat bernama Parit Naga Banjir saat saya sedang melakukan perjalanan ke Gunung Stalaktit. Xie berbalik dan melirik pintu halaman dengan ekspresi rumit, lalu bergumam, kalau begitu, kau benar-benar sangat beruntung. Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban sebelum mengambil labu penunjang pedangnya dan meneguk anggur. Xie tersenyum dan berkomentar, oh, jadi kau benar-benar minum sekarang. Sepertinya kau tidak menyia-nyiakan waktumu di dunia kultivasi. Chen Pingan pura-pura tidak mendengarnya, dan dia menunduk untuk menyentuh lantai bambu yang dialiri energi spiritual seperti aliran kecil. Meskipun halaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kediaman atau tempat tinggal abadi yang sesungguhnya, halaman ini sudah memiliki energi spiritual yang jauh lebih banyak daripada penginapan abadi tingkat tertinggi di kerajaan fana. Langit dan bumi terdiam, kilauan cahaya di sekeliling, terpantul ke sungai yang mengalir di sampingnya. Apakah panas musim panas telah mereda? Pondok jerami abadi ini begitu sejuk dan menyegarkan, gumam Xie pada dirinya sendiri. Chen Pingan tersenyum tipis dan bertanya, siapakah tokoh sastra besar di Kekaisaran Lu yang menggubah karya ini? Xie menggelengkan kepalanya perlahan dan menjawab, dahulu kala, pada malam yang mirip dengan malam ini, guruku dengan santai melafalkan baris ini tanpa konteks apapun. Beliau mengatakan kepadaku bahwa puisi lirik hanyalah sisa-sisa puisi klasik, dan tidak lebih dari dao kecil yang mirip dengan kaligrafi dan go. Hampir tidak layak untuk disebutkan. Awalnya aku menyiapkan hadiah untukmu dan Lin Soyi saat aku berada di penginapan Ganoderma di Gunung Stalaktit, kata Chen Pingan. Saat itu, aku salah mengira bahwa hadiah yang ditujukan untukmu hanyalah sebuah armor embun yang rusak dan tidak dapat diperbaiki, dan aku berhasil membelinya dengan harga yang sangat murah. Baru kemudian aku mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah salah satu dari 8 armor pembawa embun ilahi leluhur. Tidak hanya itu, tetapi seorang temanku bahkan mampu memperbaikinya. Aku bertemu Cui Dongshan di negara Azure Phoenix, dan mengenai masalah ini, dia mengatakan bahwa aku seharusnya tidak memberimu hadiah yang begitu berharga. Lagi pula, hubungan kita belum mencapai level itu. Karena itu, kau mungkin salah paham tentang niatku. Aku merasa penjelasan Cui Dongshan masuk akal, jadi aku memutuskan untuk menyimpan armor pembawa embun ilahi untuk sementara waktu. Tidak akan terlambat untuk memberikannya padamu ketika kita menjadi teman sejati suatu hari nanti. Bagaimanapun, aku punya hadiah lain untukmu hari ini. Ini, tangkap. Xie berbalik dan menangkap sebuah ornamen indah yang terbuat dari giok cantik. Ornamen itu berupa seekor lembu putih yang menggigit sepotong Ganoderma di mulutnya. Chen Pingan tersenyum dan menjelaskan, ini adalah hadiah kecil yang saya terima dari penginapan Ganoderma di Gunung Stalaktit. Saya harap Anda menyukainya. Xie tersenyum dan bertanya, Chen Pingan, apakah kau memberi isyarat kepadaku bahwa selama aku menjadi temanmu, aku akan bisa menerima harta karun militer yang luar biasa berharga? Chen Pingan tersenyum dan tidak memberikan tanggapan. Sambil memegang perhiasan giok yang halus dan indah di tangannya, Xie melanjutkan, kamu bukan tipe orang seperti itu. Chen Pingan mengangkat labu penunjang pedangnya dan menahan tawa, lalu berkata, terima kasih. Xie melirik Chen Pingan dan berkomentar, oh, kau baru pergi beberapa tahun, tapi kau sudah belajar berbicara dengan lancar seperti ini. Orang benar-benar berubah dengan cepat. Chen Pingan mengikat kembali labu penunjang pedangnya ke pinggangnya sebelum memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya yang berlawanan dan berkata dengan penuh emosi, waktu itu ketika Li Huai diintimidasi oleh siswa lain, kau, Lin Soyi, dan Yulu semuanya maju untuk membantunya. Aku benar-benar sangat senang setelah mendengar tentang ini, jadi itulah mengapa aku memutuskan untuk memberitahumu tentang Gunung Barat, armor pembawa embun ilahi. Aku tidak bermaksud memamerkan kekayaanku atau apapun, dan aku sungguh berharap kita bisa berteman suatu hari nanti. Bahkan, aku juga punya alasan egois sendiri. Sekalipun kita tidak berteman, aku tetap berharap kau bisa berteman baik dengan Baoping kecil dan Li Huai. Dengan begitu, kau bisa terus menjaga mereka di akademi. Ada satu alasan tambahan yang tidak diungkapkan Chen Pingan kepada Xie. Betapapun rumitnya hubungan itu, secara teknis Chen Pingan masih merupakan guru Cui Dongshan saat ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ia telah gagal mendisiplinkan muridnya. Cui Dongshan telah menjadikan Xie sebagai pelayan pribadinya, dan bagaimanapun orang melihat situasinya,
tampaknya Cui Dongshan sedang mencelakai wanita muda yang dulunya adalah seorang jenius kultivasi di Kekaisaran Lu. Namun, urusan duniawi itu rumit, dan banyak tindakan yang tampaknya bermaksud baik pada akhirnya menjadi keputusan sepihak yang malah membawa bencana. Jika dibiarkan begitu saja, beberapa bekas luka akan tetap tidak menimbulkan rasa sakit dan tidak terlalu terlihat. Namun, begitu robek, bekas luka ini akan menjadi luka terbuka dan berdarah. Chen Ping'an berjalan ke bawah tangga dan duduk, sambil mengenakan sepatu botnya. "Kalau begitu, aku akan mengantarmu dari sini," kata Xie Xie dengan suara pelan. "Selamat tinggal," kata Chen Ping'an sambil melambaikan tangannya. Xie Xie tanpa sadar menutup mulutnya dan tersenyum setelah Chen Ping'an pergi. Entah mengapa, dia merasa Chen Ping'an seperti kucing yang berkeliaran dan berselingkuh dari pasangannya. Dan sekarang, dia menyelinap pulang tengah malam agar pasangannya tidak melampiaskan amarahnya. Tentu saja, ini hanyalah sebuah pemikiran yang tak dapat dijelaskan dari Xie Xie. Pikiran seorang wanita sulit dipahami. Bagaimanapun, ini adalah pertanda bahwa Xie Xie sedang dalam suasana hati yang cukup baik saat ini. Xie Xie mengangkat tangannya dan mengangkat ornamen giok itu tinggi-tinggi ke udara. Itu terlihat cukup bagus. Setelah meninggalkan halaman yang memiliki feng shui terbaik di akademi, Chen Ping'an berjalan ke asrama Yulu tempat dia sekarang tinggal sendirian. Lampu sudah padam, namun Chen Ping'an tanpa ragu mengetuk pintu. Tidak lama kemudian Yulu mengenakan sepatunya dan membuka pintu, sambil tersenyum berkata, "Tamu yang sangat istimewa." Yulu kemudian kembali ke dalam untuk menyalakan lilin, sementara Chen Ping'an menutup pintu di belakangnya. Setelah itu, keduanya duduk berhadapan. Selain barang-barang yang disiapkan akademi untuk setiap asrama, bisa dikatakan bahwa asrama Yulu saat ini benar-benar kosong. Ini merupakan cerminan dari karakter Yulu. Seolah-olah dia tidak terikat pada apapun sama sekali. Sebagai putra mahkota dari sebuah kekaisaran besar, ia tetap tenang dan acuh tak acuh terhadap urusan duniawi bahkan setelah kekaisarannya hancur. Bahkan, sangat berbeda dengan Xie Xie, ia tampaknya tidak merasakan kebencian yang membara terhadap Cui Dongshan, meskipun guru kekaisaran itu adalah salah satu arsitek utama kehancuran kekaisaran Lu. Dalam hal ini, Yulu agak mirip dengan Zulian, si maniak seni bela diri yang juga berasal dari latar belakang yang mengesankan. Saat melakukan perjalanan ke negara Sui Raya kala itu, Chen Ping'an dan Yulu sering bergantian menjaga malam. Satu akan menjaga separuh malam pertama, dan yang lainnya akan menjaga separuh malam kedua. Bahkan jika yang pertama tidak merasa mengantuk dan tetap berada di dekat api unggun, sebenarnya sangat sedikit yang mereka bicarakan. Seringkali, Chen Ping'an akan berlatih meditasi berdiri atau meditasi berjalan, sementara Yulu akan duduk di sana dan melamun sendirian. Jika Chen Ping'an sedang berlatih meditasi berjalan, maka Yulu mungkin akan mengamatinya sebentar. Yulu tidak minum anggur malam ini. Chen Ping'an juga tidak minum anggur. Dia mengambil kembali buku abadi yang juga telah dibelinya dari Gunung Stalaktit, yaitu Kronik Gunung dan Laut, dan memberikannya kepada Yulu. Yulu tentu saja berterima kasih kepada Chen Ping'an. Namun, dia juga menambahkan bahwa saat ini dia sangat miskin, jadi dia tidak mampu memberikan apapun sebagai balasan kepada Chen Ping'an. Dia hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan mengantar Chen Ping'an sampai ke pintu masuk asramanya. Chen Ping'an mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Yulu menutup pintu dengan perlahan. Lalu dia memejamkan mata dan terus berjalan-jalan di sekitar kamar asramanya yang gelap gulita, mengepalkan tangannya sebelum melepaskannya, berulang kali. Saat Yulu sedang berlatih teknik tinju, Xie Xie juga duduk di koridor bambu dan dengan tekun berlatih. Lin Soyi tidak terkejut ketika melihat Chen Ping'an. Sebenarnya, dia sudah mengetahui kedatangan Chen Ping'an lebih awal. Namun, dia ragu sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak pergi ke kamar tamu untuk mencari Chen Ping'an. Chen Ping'an memberikan Lin Soyi kitab teknik petir yang tidak lengkap yang telah ia beli dari penginapan Ganoderma. Kitab suci ini diberi catatan, salinan tunggal yang sayangnya kehilangan puluhan halaman, jika tidak, kitab suci ini akan tak ternilai harganya. Lin Soyi tidak menolak hadiah dari Chen Ping'an. Chen Ping'an tersenyum dan berkata, Xie Xie memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Jika kau tidak keberatan, dia mengundangmu untuk berlatih di tempatnya setiap hari. Lin Soyi berpikir sejenak sebelum mengangguk dan menjawab, baiklah,
aku akan pergi ke sana setiap pagi saat aku senggang. Chen Pingan tidak tinggal lama, dan kursinya belum juga hangat meskipun baru beberapa menit ia duduk di sana. Ia berdiri dan pergi. Sebelum Lin Soyi membuka pintunya saat itu, ia tampak sedang duduk di atas tikar jerami dan berlatih teknik pernapasan. Lin Soyi tiba-tiba tersenyum dan bertanya, "Chen Pingan, tahukah kamu mengapa aku bersedia menerima hadiah berharga seperti ini darimu?" Chen Pingan berhenti dan berbalik, lalu bertanya, "Mengapa?" Lin Soyi tidak pernah mengundang siapapun ke asramanya, namun secara mengejutkan ia membuat pengecualian hari ini, berjalan ke meja dan menuangkan 2 cangkir teh. Melihat ini, Chen Pingan juga kembali masuk dan duduk kembali. Lin Soyi telah menjadi seorang pemuda tampan dan elegan, dan dia terdiam sejenak sebelum menjawab, "Karena aku tahu bahwa aku pasti akan membalas budi dengan sesuatu yang lebih berharga di masa depan." Chen Pingan mengangguk sambil tersenyum. Benar saja, Lin Soyi masih tetap acuh tak acuh seperti biasanya. Lin Soyi menoleh dan melirik rak buku bambunya, lalu senyum tersungging di sudut bibirnya saat dia berkata, "Selain itu, ada satu hal yang membuatku sangat berterima kasih." "Coba tebak apa itu?" "Anda sudah membuatnya sangat jelas, jadi apalagi yang perlu saya tebak?" Chen Pingan merasa sedikit kesal saat menjawab, "Aku hanya memberimu rak buku bambu." Meskipun rak buku itu terbuat dari bambu yang kudapatkan dari Gunung Gotabel waktu itu, sejujurnya, nilainya jauh lebih rendah daripada kitab suci tentang teknik petir ini. Lin Soyi tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, sambil berkata, "Coba tebak lagi." Chen Pingan teringat kembali perjalanan mereka ke negara Sui Raya dan menjawab dengan suara ragu-ragu, "Apakah itu waktu di penginapan itu?" Lin Soyi menggelengkan kepalanya lagi, tertawa terbahak-bahak sambil berdiri untuk mengusir tamunya. "Jangan berpikir kau bisa membuang waktuku dan menunda kultivasiku hanya karena kau membawakan hadiah," candanya. Chen Pingan benar-benar bingung saat meninggalkan asrama Lin Soyi. Setelah mengunjungi Xie, Yulu, dan Lin Soyi, Chen Pingan tidak kembali melalui jalan yang sama seperti saat ia datang. Dia telah mengantarkan semua hadiah 1 jam lebih cepat dari yang direncanakan semula, jadi dia diam-diam mengambil jalan memutar dan berjalan melalui beberapa area yang sunyi di Akademi Tebing Gunung. Chen Pingan secara kebetulan melewati asrama, dan dia langsung melihat Li Huai diam-diam berlari ke arahnya sendirian. Li Huai mempercepat langkahnya setelah melihat Chen Pingan, dan dia berkata dengan suara tergesa-gesa, "Chen Pingan, aku datang khusus untuk bertanya padamu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa tidur malam ini. Apakah ini tentang Pei Qian?" "Silakan bertanya," kata Chen Pingan sambil tersenyum. "Awalnya aku mengira Pei Qian berbohong, tetapi semakin aku mendengarkan, semakin aku merasa Pei Qian benar-benar luar biasa," kata Li Huai dengan suara pelan. "Chen Pingan, katakan padaku dari lubuk hatimu, apakah Pei Qian benar-benar seorang putri yang tersesat di dunia biasa?" Chen Pingan dapat dengan mudah membayangkan ekspresi tegas Pei Qian dan rasa senangnya di dalam hati saat dia duduk di sana dan mengarang cerita-cerita ini. Bahkan, sangat mungkin dia juga menertawakan kebodohan dan keluguan Li Huai dan teman-teman sekamarnya. Apalagi Li Huai, bahkan 3 penjaga berpengalaman di kota rubah Kekaisaran Kuan Agung pun tertipu oleh kebohongan rumit Pei Qian kala itu. Karena itu, wajar jika ketiga anak kecil, Li Huai, Liu Guan, dan Ma Lian juga tertipu olehnya. Namun, Chen Pingan tidak berencana untuk membongkar kenakalan polos dan main-main antar anak-anak, jadi dia tentu saja tidak akan memberitahu Li Huai kebenaran tentang kesombongan Pei Qian. Dia menepuk bahu Li Huai dan menjawab, "Kamu bisa menebak sendiri." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Li Huai mengangguk sungguh-sungguh, raut wajahnya menunjukkan pemahaman saat ia berseru, "Baiklah, sekarang aku mengerti." "Apa yang kau pahami?" tanya Chen Pingan sambil tersenyum. Li Huai melipat tangannya dan menggosok dagunya, lalu menjawab, "Pantas saja gadis muda berkulit gelap itu memasang ekspresi jijik di wajahnya ketika melihat boneka kayu lukisku. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja, aku harus membandingkan kekayaanku dengannya besok." Ketika para elit berbenturan, aura merekalah yang benar-benar penting. Mari kita lihat siapa yang memiliki lebih banyak harta saat itu. Jadi bagaimana jika dia seorang putri? Dia masih anak kecil berkulit gelap, jadi apa yang begitu mengesankan tentang dia? Cek, dia masih sangat muda,
namun dia sudah dilengkapi dengan pedang bambu dan pedang bambu di pinggangnya. Siapa yang sebenarnya ingin dia takuti? Oh, benar, apa yang suka dimakan putri itu? Chen Ping'an mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di kepala Li Huai, dengan lembut memutar tubuhnya ke arah asrama sebelum berkata, cepat kembali tidur. Li Huai sangat puas setelah pertanyaannya terjawab, jadi dia segera berlari kembali ke asramanya untuk tidur. Namun, tak lama kemudian teriakan marah terdengar dari kejauhan. Tidak diragukan lagi bahwa Li Huai telah tertangkap oleh seorang guru yang sedang bertugas patroli malam. Chen Ping'an baru saja akan menghampiri Li Huai untuk membantunya, namun ia segera melihat bocah muda itu berjalan dengan angkuh bersama Zulian di sisinya. Ternyata, Zulian sudah menemukan alasan untuk Li Huai, dengan mengatakan bahwa dia adalah kerabat jauh dari anak muda itu dan tidak terbiasa dengan akademi tata ruang, terutama di malam hari. Karena itu, dia membutuhkan bantuan Li Huai untuk kembali ke kamar tamunya. Li Huai mengangkat ibu jarinya dan berkata kepada Chen Ping'an, kakak Su benar-benar seorang ksatria. Chen Ping'an, kau sangat beruntung memiliki seorang pelayan seperti dia. Li Huai kemudian berbalik dan tersenyum kepada lelaki tua bungkuk itu, sambil berkata, kakak Su, kau bisa mencariku, Li Huai, jika Chen Ping'an memperlakukanmu dengan buruk di masa depan. Aku akan membantumu mencari keadilan. Zulian melihat ke kiri dan ke kanan. Bocah muda bernama Li Huai ini tampak cukup polos, dan memang dia tidak terlihat seperti seseorang yang pandai dalam pelajaran. Zheng Dafeng, Li Er, Li Baozhen, dan Li Baoping. Dari penampilannya, tampaknya dia akhirnya bertemu seseorang dari Joel Small World yang bukan orang aneh. Zulian merasa perlu menghargai momen ini, sehingga ia langsung merasa Li Huai jauh lebih disukai. Karena itu, ekspresi Zulian pun menjadi semakin ramah. Tunggu sebentar, mengapa Li Huai terlihat agak mirip dengan Li Er, pendekar bela diri tingkat ke-10 yang mengunjungi mereka di kota Naga Tua? Mereka berdua memiliki nama keluarga Li, jadi mungkin mereka berasal dari keluarga yang sama. Tentu tidak, kan? Sebagai seorang praktisi seni bela diri sejati, dia sepenuhnya memahami sifat menakutkan dari seorang Grandmaster unggul di tingkat akhir. Betapapun sombongnya Zulian tentang bakat bela dirinya, dia hanya berani mengatakan bahwa dia bisa naik ke tingkat ke-9 dengan relatif mudah jika dia dibesarkan di dunia agung alih-alih di tanah berkah bunga teratai. Namun, naik ke tingkat ke-10 tetap akan sangat sulit. Zulian berbalik dan menatap Chen Ping'an dengan ekspresi ingin tahu. Chen Ping'an mengangguk sambil tersenyum. Zulian sangat marah, dan dia menendang pantat Li Huai dengan ringan sambil memarahi, kenapa kau masih berkeliaran tengah malam seolah-olah kau mencoba menangkap hantu sendirian atau semacamnya? Cepat pergi. Li Huai sangat terkejut, dan setelah berlari beberapa langkah ke depan, dia menunjuk ke arah Zulian dan mengumumkan, kau pernah membantuku sekali dan kau pernah menendangku sekali, jadi rasa terima kasih dan dendam di antara kita telah terselesaikan. Jika kita bertemu lagi di akademi besok, maka siapapun yang lari duluan adalah yang terhebat. Zulian mengangkat kakinya lagi. Li Huai dengan cepat menghilang di kejauhan. Sementara itu, di dalam asrama Li Baoping, Li Baoping dan Pei Qian duduk berhadapan dan menyalin teks di meja yang sama. Salah satu kuas kaligrafi bergerak sangat cepat di atas halaman. Kuas kaligrafi yang satunya lagi seperti kura-kura yang berjalan perlahan di sepanjang halaman. Setiap kali Li Baoping menyelesaikan satu halaman, dia akan berseru, silakan mulai. Ke arah halaman tersebut sebelum meletakkan kuas kaligrafinya dan memutar pergelangan tangannya, sambil berjalan mendekat untuk melirik kemajuan Pei Qian. Pei Qian tetap diam, tetapi dahinya sudah dipenuhi keringat. Di dalam sebuah kota provinsi yang berdekatan dengan ibu kota negara Suiraya, seorang tamu terhormat dengan kedudukan sangat tinggi mengunjungi kediaman klan Kai, sebuah klan yang baru saja pindah ke sini belum lama. Pengunjung itu tak lain adalah Cui Dongshan, dan dia telah mengandalkan segudang harta karun dalam harta karun pengecilannya untuk memenangkan gelar Patriark Klan Kai setelah pertarungannya melawan Kai Jingshen di Akademi Tebing Gunung. Saat itu tengah malam, namun bocah laki-laki berbaju putih itu dengan marah menggedor pintu halaman Klan Kai, menciptakan suara dentuman yang dalam sambil berteriak, cair kecil, cepat buka pintunya. Ada seorang pria bertubuh pendek dan berwajah tegap berdiri di belakang Cui Dongshan, dan ada juga seekor banteng kuning berdiri di samping pria itu.
dewa tua dari klan Kai yang pernah menjadi tetua tamu negara Suiraya dan pernah berkemah di dekat Akademi Tebing Gunung, keluar dari ruangan rahasia dengan ekspresi marah. Dengan melompat, dia kemudian mendarat di jalan di luar kediaman, bertanya, "Cui Dongshan, apa yang kau lakukan di sini?" Saat itu, Cui Dongshan dan Kai Jingshan terlibat dalam pertempuran sengit di atas Gunung Timur Kecil, julukan yang umum digunakan penduduk ibu kota untuk Gunung Timur. Cui Dongshan menjadi terkenal setelah pertempuran itu, dan seolah-olah dia telah memberikan pertunjukan kembang api gratis kepada penduduk ibu kota. Malam itu, banyak orang dengan gembira memandang ke arah Gunung Timur tempat Akademi Konfusianisme berada. Ada seorang leluhur tua di tingkat awal yang menjaga klan Kai, sehingga anggota klan ini awalnya sangat angkuh dan mengesankan di ibu kota. Namun, setelah pertempuran, tidak lama kemudian mereka pindah dari ibu kota, hanya menyisakan satu anggota yang bekerja sebagai pejabat di ibu kota untuk menjaga kediaman yang sangat besar. Bahkan, kediaman itu begitu besar dan mewah sehingga dapat menyaingi kediaman para bangsawan berpangkat tinggi. Cui Dongshan tertawa terbahak-bahak dan menjawab, "Oh, baik sekali kau, Jingshan, kau sendiri yang keluar untuk menyambutku. Ayo, kita masuk ke dalam rumah untuk duduk dan mengobrol. Aku masuk kota cukup larut, dan ada juga jam malam yang diberlakukan, jadi aku sangat lapar sekarang. Cepat suruh seseorang membuatkanku camilan tengah malam. Sementara itu, kakek ini bisa mengobrol dengan cucunya." "Kau tidak diterima di sini," jawab Kai Jingshan dengan ekspresi muram. Cui Dongshan tiba-tiba melompat dan menunjuk Kai Jingshan, sambil memarahi, "Bajingan, kau bahkan mencoba mengingkari leluhurmu sekarang. Apa kau tidak punya rasa malu? Ayo, kita bertarung lagi. Kali ini, aku akan memanggilmu leluhur jika kau berhasil mempertahankan diri dari 50 harta abadi milikku. Namun jika kau gagal lagi, maka kau bisa menunggang kuda mengelilingi kota besok dan berteriak, 'Aku cucu Cui Dongshan yang patuh,' 1000 kali." Kai Jingshan menggertakkan giginya dan meludah, "Aku lebih memilih mati daripada dipermalukan seperti itu. Kau boleh membunuhku malam ini jika mau, tapi aku pasti tidak akan melangkah keluar dari kediaman klan Kai." Cui Dongshan menggunakan kemampuan mistik pemendekan tanah dan menghilang dalam sekejap. Kemampuan mistiknya tampak biasa saja, namun sebenarnya berbeda dari teknik Taois biasa. Cui Dongshan dengan cepat muncul kembali di tempat asalnya dan bertanya, "Sudah memutuskan? Apakah kau ingin menggorok lehermu sendiri dan bunuh diri? Kau sangat durhaka sebagai cucu, tetapi leluhur ini tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kau adalah keturunanku. Karena itu, aku bisa menawarkan untuk meminjamkanmu beberapa harta abadi, agar kau tidak mengeluh karena tidak memiliki senjata yang mudah digunakan untuk bunuh diri." Bocah laki-laki dengan tanda lahir di dahinya itu terus mengoceh tanpa henti. Kai Jingshan, lelaki tua yang tinggi dan tegap itu, sangat marah sehingga kidi dantiannya mulai menjadi kacau. Pada saat yang sama, auranya juga meningkat secara eksplosif. Cui Dongshan tiba-tiba menghapus senyum dari wajahnya dan menyipitkan matanya, berkata dengan suara sinis, "Bajingan kecil, kau mungkin berpikir bahwa leluhurmu memiliki keuntungan besar di akademi, jadi kau sangat tidak senang dengan kekalahan itu, benarkah?" Pikiran Kai Jingshan tiba-tiba menjadi kacau, dan di saat sebelum pertempuran hidup dan mati akan terjadi, dia terkejut menemukan bahwa pupil mata Cui Dongshan secara mengejutkan tegak lurus. Tidak hanya itu, tetapi pupil tersebut juga memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Seolah-olah seekor naga banjir purba yang tak terkendali telah mengincar Kai Jingshan. Seolah-olah tatapan matanya menembus jiwanya. Kai Jingshan dengan cepat menarik auranya dan mengulurkan tangan, berkata, "Silakan masuk." Pelayan tua yang mengintip keributan melalui celah di antara pintu awalnya merasa sangat mengantuk, tetapi ia segera merasakan hawa dingin yang menusuk tulang sebelum merasakan kesedihan yang mendalam seolah-olah ia kehilangan orang tuanya lagi. Seluruh tubuhnya gemetar saat ia membuka pintu halaman. Cui Dongshan berjalan di depan dan dengan angkuh masuk ke dalam lebih dulu. Kai Jingshan mengikuti di belakangnya dengan jarak yang sangat dekat. Wei Xian dan banteng kuning itu juga berjalan masuk ke kediaman klan Kai. Pelayan tua itu menghela napas dalam hati setelah menutup pintu. Setelah susah payah menghindari si pembuat onar ini, leluhur mereka dengan ganas melepaskan kemampuannya di kota provinsi dan membantu gubernur menyingkirkan iblis sungai yang sulit ditangkap, juga menggunakan rasa takut ini untuk akhirnya membangun kembali martabat klan Kai.
Namun, mereka baru saja menikmati beberapa hari kedamaian dan ketenangan, dan si pembuat onar itu sudah berada di tempat mereka lagi. Mereka benar-benar sedang mengalami nasib buruk dengan tamu yang tidak diinginkan. Saat ini, mereka hanya bisa berharap pertemuan malam ini akan berakhir sebagai situasi yang menguntungkan kedua belah pihak. Mereka benar-benar tidak membutuhkan masalah lagi. Cui Dongshan terus meminta camilan tengah malam yang disiapkan dengan tulus, sehingga Kai Jingshen dengan paksa menekan ketidaksenangannya dan menawarkan sebotol anggur termahal di kota provinsi kepada pendekar bela diri murni bernama Wei Xian. Tidak hanya itu, tetapi si banteng tanah kuning yang hanya seorang kultivator tingkat gerbang naga juga meminta halaman sendiri di kediamannya. Kai Jingshen tidak tahan dengan ini, tetapi dia tidak punya pilihan selain menoleransinya. Kai Jingshen melambaikan tangannya dan mengusir dua pelayan wanita yang sedang melihat ke arah sana dengan rasa ingin tahu. Karena tidak ada orang lain di sekitar, dia bertanya, "Apa yang kalian inginkan?" Langsung saja ke intinya. Cui Dongshan mengangkat satu kakinya dan meletakkan telapak kakinya di kursi, memegang sebotol anggur di satu tangan sementara menggunakan sumpit untuk memasukkan camilan ke mulutnya dengan tangan lainnya. Sambil makan dan minum sepuasnya, dia menjawab dengan suara teredam, "Anda telah menjadi tokoh yang kuat dan berpengaruh di ibu kota negara Sui Raya selama lebih dari 100 tahun. Jadi katakan padaku, siapa orang-orang bodoh yang mengendalikan rencana pembunuhan saat ini?" Ada Jenderal Tang Xuangshan yang mengurus kavaleri lincah, asisten Menteri Lang Taojiu dari Kementerian Perang, dan juga Jenderal Naga dan Banteng Miao Ren. "Aku sudah mengetahui keterlibatan orang-orang ini, jadi tidak perlu kau memberitahuku lagi tentang mereka. Namun, kau dan aku sama-sama tahu bahwa mereka bukanlah dalang sebenarnya dari Istana Kekaisaran dan Pegunungan Negara Sui Raya. Jadi, katakan padaku, siapa lagi yang kau ketahui?" Kelopak mata Kai Jingshen sedikit bergetar ketika mendengar ini. Cui Dongshan membuang sepotong kaki bebek lezat yang dilapisi bumbu rahasia dan menjilat jarinya. Kemudian dia melirik Kai Jingshen dan berkata dengan senyum tipis, "Aku mengizinkanmu untuk menyebutkan nama yang sama sekali tidak berhubungan dengan rencana ini setiap kali kau mengungkapkan nama dalang di balik semua ini. Nama-nama ini bisa berupa musuh bebuyutanmu sejak lama, atau bisa juga anggota klan acak yang sudah lama kau benci." Cui Dongshan bersendawa keras sebelum melanjutkan, "Tawaran ini akan berlaku selama saya menikmati camilan tengah malam. Setelah saya selesai makan, maka klan Kai akan kehilangan kesempatan ini untuk selamanya. Mungkin Anda tidak memahami ini, tetapi keturunan dengan nama keluarga Gao yang Anda tinggalkan di ibu kota, Mehaem, sarjana yang bekerja di Akademi Kekaisaran, juga merupakan pion pengorbanan. Lagi pula, dia seorang cendekiawan, jadi wajar jika dia tidak ingin melihat negara Sui yang agung jatuh dan menundukkan kepalanya kepada orang-orang barbar di Kekaisaran Li yang agung. Ini sepenuhnya dapat dimengerti. Klan Gao telah membesarkan para cendekiawan selama ratusan tahun, jadi saya juga menghargai keinginan mereka untuk mengorbankan diri demi membalas budi negara mereka. Namun, pemahaman dan penghargaan saya tidak akan ada gunanya. Jadi, Kai Jingshen, keputusan ada di tanganmu sekarang." Cui Dongshan mulai melahap makanannya lagi. "Aku perlu memastikan satu hal terlebih dahulu," kata Kai Jingshen dengan suara serius. "Apakah benar Kai Feng sangat terlibat dalam masalah ini? Apakah aku perlu membuang-buang tenaga untuk menjelaskan watak terpelajar dan ambisi besar Kai Feng kepadamu?" Tanya Cui Dongshan dengan nada mengejek. "Apakah kau benar-benar menganggapku sebagai leluhur tua klan Kai sekarang?" Ekspresi kesedihan terpancar di wajah Kai Jingshen. Dia memang seorang immortal bumi tingkat awal yang dapat memandang rendah para bangsawan negara, dan dia memang salah satu dari sedikit tetua tamu agung di Istana Kekaisaran. Sebagai leluhur sebuah klan, wajar jika ia merasa perlu melindungi keturunannya. Leluhur mereka yang telah meninggal hanya dapat mengandalkan kebajikan mistis dan tak berwujud yang tersembunyi untuk melindungi keturunan mereka, sementara kultivator seperti Kai Jingshen dapat bertindak hati-hati dan memberikan dukungan penuh kepada keturunan klan yang berbakat tanpa merugikan kultivasi mereka sendiri. Adapun apakah keturunan ini menempuh jalan penelitian ilmiah, pengejaran militer, atau kultivasi, dan apakah mereka membawa kemakmuran dan kehormatan bagi klan dan leluhur mereka, ini lebih lanjut merupakan tanggung jawab leluhur klan. Dalam 100 tahun terakhir, klan Kai hanya berhasil menghasilkan satu pemurni Qi yang biasa-biasa saja.
Meskipun pemurni Qi ini telah menerima banyak bimbingan dari Kai Jingshan serta sejumlah besar koin abadi, ia masih terjebak di tingkat tempat tinggal saat ini dan menghadapi potensi yang sangat terbatas di masa depan. Dengan demikian, Kai Jingshan lebih menaruh harapan pada Kai Feng yang telah meraih peringkat kedua dalam ujian kekaisaran. Bahkan, Kai Jingshan telah melakukan persiapan yang diperlukan untuk segala hal, kenaikan pangkat Kai Feng dalam 50 hingga 60 tahun ke depan, gelar kehormatan yang diberikan kaisar setelah kematiannya, kemunculan jiwa Yin-nya di suatu tempat, pengangkatannya sebagai dewa kota di sebuah kota prefektur oleh Istana Kekaisaran Negara Sui Raya, pekerjaannya sebagai dewa kota selama 100 tahun atau lebih ke depan, dan kenaikan pangkatnya secara bertahap untuk menjadi dewa kota di sebuah kota provinsi. Semuanya sudah direncanakan, jadi Kai Feng hanya perlu memenuhi tanggung jawabnya dan mengikuti arus. Dengan begitu, dia bisa menikmati perjalanan yang lancar dan akhirnya menjadi dewa kota tingkat tinggi di sebuah kota provinsi. Inilah yang paling bisa dilakukan oleh seorang kultivator tingkat Nasshen untuk keturunannya. Setelah itu, terserah Kai Feng sendiri untuk memperjuangkan lebih banyak kesempatan yang ditakdirkan terkait dengan Jalan Agung. Keberuntungan selalu berubah, dan sangat sulit bagi manusia untuk meraih kesempatan yang selalu berubah. Kemungkinan mereka hanya akan memiliki satu kesempatan seumur hidup. Namun, situasinya berbeda bagi para penyempurna Qi, dan mereka pada akhirnya akan menikmati masa keberuntungan selama mereka mampu hidup cukup lama. Pada saat itu, mereka dapat menggunakan teknik keabadian rahasia dan berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan kekayaan di klan mereka, memungkinkan mereka untuk terus mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan seperti halnya manusia biasa mengumpulkan emas dan perak. Jika mereka berhasil, mereka kemudian akan dapat memelihara orang dupa demi orang dupa. Namun, Kai Jingshan tidak pernah menyangka bahwa Kai Feng akan benar-benar mengorbankan masa depannya yang cerah begitu saja. Seolah-olah otaknya telah mati, Kai Feng benar-benar bertindak di belakangnya dan seluruh klan, serta melibatkan dirinya dalam rencana besar seperti itu. Cui Dongshan dengan ringan meletakkan sumpitnya.